me Rafael Mawati. Dan dalam episode kali ini kita mendapatkan tamu yang sangat spesial, narasumber yang sangat spesial karena beliau adalah lulusan pertama dari Fakultas Bahasa dan Sastra. Penasaran? Yuk, tetap di dalam YouTube kita dengan Ibu Asia. Hello, welcome. Thank you. How are you? I am fine, and you? Oh, fine too. Oke, lebih akrabnya ini ya bisa manggil Ibu apa nih? Ma'am, Ibu atau Mbak? Mbak. Oke. Up to you deh. Oke, Miss aja ya. Ya, Miss boleh. atau Ma'am ya? Ma'am dan lebih Boleh, tepatnya. up to you deh. Ma'am Asia. Iya. Oke, ini bisa diceritain nggak sih dulu pertama kalinya kenapa kok memilih Fakultas Bahasa dan Sastra nih? Oke. Angkatan pertama sekali nih. Iya. Terima kasih atas waktunya. Saya memilih sastra Inggris karena waktu dulu saya sekolah di SMP dan SMA. Saya kebetulan SMA di sini juga. Wow. SMA Karman Ahmad. Oh, dulu namanya masih Karman Ahmad. Masih Karman Ahmad. Saya suka sekali pelajaran bahasa Inggris. Alhamdulillah, suka sekali. Guru-guru juga mendukung. Kamu ini bakatnya nanti bahasa Inggris. Maka saya terpacu buat nanti saya harus kuliah pakai bahasa Inggris. Kejurusan bahasa Inggris. Alhamdulillah, saya lulusan tahun 2001. Lulusan SMA ya. Iya. Kemudian kuliah di sini angkatan pertama FBS tahun 2005. Tahun 2005. Iya. Keren sekali. Saya sangat suka waktu itu bahasa Inggris, suka. Berarti dari awal ini memang pengen banget dalam bidang bahasa Inggris ini, atau karena ada paksaan atau memang kemauan dari diri sendiri nih, I have to choose this one or something like that? Nggak, saya suka. I like it. I like English. Okay. Yes. Thank you for choose us. I like it. Oke. Kemudian bisa nggak kira-kira nih kalau kita flashback beberapa tahun ke belakang nih. Ini kan dulu kampus kita nggak seperti yang sekarang ini. Dulu di FBS itu apa sih yang paling berkesan? Kalau dalam zaman dulu FBS, saya kan pertama kali masuk kuliah. Belum pernah ketemu teman-teman. Teman-teman saya dulu dari luar pulau, dari Flores, dari NTT, itu tantangan juga. Kita bisa belajar dengan bahasa mereka. Ternyata orang berpikir bahwa orang dari luar pulau itu sangar-sangar. Waduh, iya juga sih. Saya juga nggak berpikir seperti itu. Setelah kami berteman 4 tahun, alhamdulillah baik kok anak luar pulau itu. Itu tantangan saya punya teman di luar pulau. Komunikasinya itu. Tapi ya juga dulu angkatan pertama saya juga merotoli banyak yang nggak sampai selesai gitu. Mungkin karena banyak orang berpikiran bahasa Inggris itu sangatlah sulit. Ya. Tetapi kan kita belum tahu nih keunikan di dalam fakultas kita, prodi kita itu ternyata sangat challenging sekali. Betul ya, Mam ya? Betul. Nah, menurut Mam Asia sendiri nih, dalam bahasa Inggris, bagaimana caranya kita melepaskan stigma-stigma buruk ini ya? Aduh, stigma-stigma negatif kalau bahasa Inggris tuh nggak sesulit itu loh. Kira-kira ada nggak ya kayak kita harus mengubah mindset yang dahulunya bahasa Inggris itu ternyata mudah kok. Gini loh caranya, begini. Gimana nih dari sudut pandang Mama Sia sendiri? Kalau menurut saya bahasa Inggris itu menyenangkan loh. Menyenangkan banget. Dulu orang bilang bahasa Inggris itu susah. Aku mau belajar bahasa Inggris. Nah, seperti itu bilang. Betul. Tapi bagi yang tidak suka, betul. Tapi kalau bagi anak yang suka, tantangan tersendiri. Nah, kalau kita suka bahasa Inggris, ya suka pelajarannya, insya Allah nanti nilai, terus kemampuan kita juga terasa. Tapi kalau belum, aku gak iso. Itu sudah menyerah dulu. Menyerah dulu, maka di pikiran dia itu pasti nggak akan bisa. Tersugesti. Kalau dia berpikiran aku iso gampang bahasa Inggris kecil. Nah, terus juga itu pikiran ya, dari dalam pikiran. Yang kedua itu dari gurunya, dari guru atau dosennya, dari sisi pengajarnya. Kalau pengajarnya cara penyampaiannya enak, insya Allah mahasiswanya atau siswanya itu juga terpacu untuk belajar. Maka pembelajaran menjadi mudah.
Itu. Betul. Berarti Mom Asia ini juga seorang pengajar, teacher juga? Iya. Di apa? Junior high school atau Di SDN, elementary school. Oh, sudah berapa lama kalau boleh 19 tahun. Masya Allah. Sejak 2003. Bayangkan, 2003. saya kuliah di sini di FBS lulusan 2005. Saya semester 3 sudah ngajar. Keren. 2003 saya ngajar sambil kuliah. Jadi saya biaya sekolah ya kuliah di FBS itu biaya murni itu 2001 sampai 2003 itu biaya murni. Maksudnya dari orang tua. Kemudian 2003 saya ngajar sampai 2005. Alhamdulillah dari ngajar uang dari ngajar tadi. Berarti tetap berkegiatan jalan kuliah sambil bekerja. Iya, betul. Di samping itu juga les private dari rumah ke rumah. Perjuangan dulu. Ya Allah, dari ngajar dari rumah ke rumah jam 7 pagi sampai setengah 9 malam. Demi apa coba? Buat tambahan. Dulu 2005 itu ngajar awal, bayangkan gaji 75.000. Alhamdulillah dulu itu cukup saja, nggak tahu ya. Gaji segitu tuh cukup aja, tapi sekarang mungkin karena barang-barang semakin mahal, itu juga berpengaruh juga. Gitu. Intinya tetap kalau kita mensyukuri pasti insya Allah rezeki aja, ada aja. Pasti. Makanya ini orang-orang dulu itu mengatakan bahwa seorang guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Betul sekali. Itu Via rasakan banget. Gimana dulu memang di awal, aduh, saya nih bahasa Inggris ya. Pasti bahasa Inggris. Ya Allah, sulit sekali. Teman-teman saya juga sama seperti itu. Tapi kita bisa membuktikan. Kita bisa membuktikan kalau ketika kita menikmatinya, kita mencobalah. Setidaknya tuh mencoba dulu, baru kita bisa tahu. Oh, ternyata sisi yang seperti ini itu bisa kita antisipasi. Nah, begitu. Di awal dulu. Bagaimana Mom Asia menciptakan sebuah kayak inovasi terbaru lah. Ini kan kita di awalan ya. Karena ini Via juga baru tahu juga nih, ternyata di angkatan pertama juga ada yang menjadi seorang guru dan terbilang sangat lama sekali. Mom Asia ada di sini. Bisa nggak kira-kira share ke kita semua nih kiat-kiat how to be a good teacher yang awalnya kita sangat membenci sekali dengan bahasa Inggris ini, dan sekarang kita bisa ternyata bahasa Inggris I love you, I like you so much something like that. Bisa nggak di-sharingkan ke kita kiat-kiat buat kita senang dulu dalam bahasa Inggris ini, gimana caranya? Oke, buat kita senang apa buat pembelajaran ke anak-anak? Ke anak-anak lebih tepatnya. Untuk saya dalam mengajar ke anak-anak, kebetulan saya ngajar di SDN, awalnya di SDN Benowo 1. Kemudian alhamdulillah dari FBS ini saya bisa diangkat menjadi pegawai negeri. Kemudian tahun 2015 saya dipindah tugaskan, dimutasi ke SDN Pakal 1. Lah, untuk ngajar anak-anak saya ngajar kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kiat-kiatnya apa? 1, saya harus meniru, saya harus ambil hatinya siswa saya. Misalkan anak kelas 1. Bayangkan anak kelas 1 itu kan sama dengan anak TK lah. Betul. Katakanlah. Anak kelas 1, dia waktunya bermainnya kita ikuti bermain. Apa yang dia ikuti, apa yang dia mau, kita ikuti. Kita ikuti maunya anak. Kita ikutin dulu. Kita ikuti dulu. Kemudian nanti anak kelas 1 itu kan masih Mem. Bayangkan anak kelas 1 ini harus dalam hal menulis misalkan. Didampingi. Kalau ngajar kelas 1 itu ya gimana? Ada suka, ada dukanya. Dukanya itu kalau nggak bisa melatih kesabaran. Betul. Nulisnya nggak iso, nangis. Nah, biasanya kita apalagi kan masih kecil ya. Nangis. Terus pokoknya sabar-sabarnya kita. Betul. Nah, terus ya udah nak, kalau kamu nggak bisa, wis sebisamu aja. Kemudian, Mem, aku capek. Ya udah, wis istirahat dulu. Ayo kita bermain. Nah, kita harus warming up dulu. Kalau dalam pelajaran, kita ajari nyanyi-nyanyi, kemudian joget-joget. Untuk kemudian anak-anak kalau sudah seneng, Mem, I am happy, Mem, I am happy.
rapi, baru Iya kita sih. masuk ke anak-anak. Berarti kita harus menciptakan atmosfer itu sekondusif mungkin. Iya, anak-anak harus happy Oke. dulu. Happy dulu. Kemudian sebelum masuk pembelajaran, kita ciptakan dulu. Oke, Wojun, halo my student, halo ma'am. Seperti itu. Iya. Kemudian kata-kata biasa misalkan, Mm. open the door please, open the door please. Iya. Hai. Apa sih, memang itu ngomong apa sih? Nah, Mm. maka kita harus lakukan juga. Mm-mm. Open the door. Oh, open the door, buka pintu, nak. Anak-anak bisa menirukan, bisa memperagakan. Pokoknya kita harus apa ya, ke anak-anak gitu loh. Berarti harus hatinya itu harus ke anak-anak dulu. Iya, menyatu dengan anak-anak. Menyatu Gitu. dengan anak. Kemudian itu yang pertama ya, keluh kesahnya. Terus anak kelas 1 kan kadangkala enggak bisa cebok. Oh ya, Itu juga betul. kita yang nyeboin. Lah kalau di sekolah kan kita sebagai seorang ibu juga. Oh iya. Kalau di sekolah kan guru adalah orang tua bagi siswa. Ya mau nggak mau ya kita ganti celananya, nyeboin dia. Iya. Nah seperti itu. Pengganti Untuk anak orang kelas tua di pengganti rumah. orang tua. Untuk kelas 1 kelas rendah, kelas Iya. 1 2 3. Untuk kelas 4 5 6 kita juga harus menyesuaikan juga. Oh, kalau anak-anak 4 5 6 waktunya puber kan biasanya puber. Iya. Kita kalau diceritani, kalau dia misalkan ada masalah, kita masuk ke anak itu. Ada masalah apa sih, nak? Cerita. Mungkin dia nggak mau cerita ke orang tuanya, ke saya, ke gurunya yang dianggap dia nyaman, bisa curhat. Nanti kalau masalahnya apa, kita selesaikan. Betul. Tapi nggak gampang-gampang kalau di sekolah dasar. Dulu kalau di sekolah, kalau anaknya bandel, Iya. kita laporan ke wali muridnya bilang nggak apa-apa mem, sama numpung hukum aja, bapak anakku nakal. Iya, gitu. iya, Tapi dulunya sekarang ini kejadian juga di teman saya. Sekarang kalau anaknya nakal, dijewer Dijiwir aja. Anaknya itu laporan orang tua, memutarbalikan fakta, dilaporkan ke polisi. Nah itu loh. Sekarang itu nggak Allah, teman saya sendiri juga dilaporkan. Sudah berbeda memang ya. Masya Allah, aku sampai miris ya Allah. Jadi sekarang itu adab. Saya pikir adab itu yang lebih penting. Meskipun dia tidak bisa dalam pembelajaran bahasa Inggris atau pembelajaran yang lain, tapi kalau dia adab, akhlaknya mampu, akhlaknya baik, wah jos. Murid saya juga gitu. Sama teman-teman yang lain, hari ini lo gak iso. Belum bisa. Sergep sekolah, belum bisa. Tapi unggah-unggah ke guru, mem, assalamualaikum, mem, kula pulang nggih, saya pulang dulu. Iya nak, silakan nak. Unggah-ungguhnya itu loh. Kita sebagai guru memberikan nilai itu loh. Apa namanya? Wis belara, istilahnya langsung udah nggak pakai ngaling-ngaling, iya. Nggak pakai berpikir panjang Nggak pakai karena berpikir apa-apa. tata keramanya, cara mereka bersosialisasi itu memang itu yang sangat perlu untuk ditingkatkan tahun-tahun ini. Iya. Ini karena kecenderungan handphone bisa merubah. Betul. Dulu kok saya bisa megang handphone itu SMP, SMA. Sekarang udah kecil. Kalau aku kuliah baru beli HP, ya Allah. Kuliah baru beli HP sama sepeda, itu pun sepeda second. Karena orang tua saya kan bapak almarhum tukang ojek, ibu petani. Nah, itu pun di kampung. Alah, tetangga kamu bilang gini, alaman, mosok isok sih awakmu tukang ojek, mosok isok sih nguliano anakmu. Kata-kata itu loh, sampai sekarang aku masih ingat. Ya Allah, janganlah sampai merendahkan orang lain. Tak buktikan aku lo mampu. Dulu kan di kampung saya, kalau sekolah di Wijaya Putra itu tidak ada yang mampu. Alhamdulillah, almarhum bapak saya seorang tukang ojek dan ibu petani bisa mampu menyekolahkan saya di SMA Wijaya Putra dan kuliah ABS. Keren. Dan sekarang saya berhasil, alhamdulillah. Alhamdulillah membuat orang tua bangga. Iya. Tapi sayangnya, bapak nggak bisa menikmati keberhasilan saya. Berarti mohon maaf, waktu wisuda nggak didampingi? Didampingi. Maksudnya sekarang saya sebagai seorang PNS, bapak nggak bisa melihat keberhasilan saya. Tuh. Hanya menemani prosesnya. Iya. Kadang proses yang membuat kita seperti ini. Ya terharu nih. Ya suka dukanya, begitulah. Suka dukanya seperti itu. Kemudian yang sangat berkesan sekali nih dalam berkuliah nih, dulu waktu kuliah apa sih yang paling banget
yang aduh ini aku nggak banget deh, ini aku nggak bisa, ini udah aku nyerah deh, aku nyerah. Ada nggak, masih diinget nggak itu apa tuh waktu mempelajari apa tuh waktu itu? Hafalan. Kalau aku dulu bahasa Inggris di FBS kan ada bahasa Mandarin sama bahasa Inggris. Betul. Kebetulan saya juga ngajar di SMA sini bahasa Mandarin selama 8 tahun. Nah, kalau dalam kuliah hafalan kayak PPKN, pelajaran sosial itu saya enggak mampu. Enggak mampu. Aku. Hafalan berarti ya. Berarti kan lebih banyak untuk teori prakteknya. Iya. Lebih dominan ke prakteknya. Iya, gitu. Lebih suka praktek. Itu untuk menciptakan jenengan yang seperti ini, itu pasti mengalami jatuh bangun yang luar biasa. Iya, pastinya. Bisa sampai di titik sejauh ini 19 tahun loh, Masya Allah. Prosesnya, saya menikmati prosesnya. Alhamdulillah itu menikmati proses, sekarang membuahkan hasilnya, saya memetik hasil saya. Alhamdulillah. Teman-teman saya maksudnya seangkatan atau gimana? Seangkatan juga bisa. Teman-teman saya SMP, SMA. Alhamdulillah saya yang berhasil daripada teman-teman saya. Alhamdulillah. Maksudnya lebih baik. Betul. Punya kedudukan gitu. Alhamdulillah. Berarti memang dari awal sudah tidak salah pilih untuk berkuliah di sini. Pasti dong. Pilihan pertama langsung jatuh hati Fakultas Bahasa dan Sastra. Oke, ini quick question nih ya. Speaking, listening, or reading? Speaking. Oke. Paling suka speaking? Iya. Oke. Speaking. Lebih suka berbicara berarti? Iya. Kenapa? Karena banyak orang yang beranggapan kalau ini kan apalagi sekarang udah makin canggih ya, kita bisa lihat dari media sosial yang lainnya, kita bisa menirukan suara-suara yang lain. Tapi ketika menerapkan bahasa Inggris speaking, aduh sik pating bletot. Kenapa malah memilih speaking? Karena gini, meskipun kita speakingnya pating plotot atau pating bletot, tapi kalau sering diucapkan itu akan istilahnya kok lancar gitu. Saya lebih sukanya speaking, meskipun nggak lancar-lancar amat. I like it, I like speaking. Keren. Gitu. Oke nih, buat teman-teman ada pesan nggak? Kenapa harus memilih Fakultas Bahasa dan Sastra, khususnya Sastra Inggris di Wijaya Putra? Oke. Pesan dan kesan saya, kenapa kok harus memilih Fakultas Bahasa dan Sastra? Ingat ya, Fakultas Bahasa dan Sastra Inggris itu akan membuat kamu, merubah hidup kamu. Kalau kamu betul-betul pengen merubah nasibmu, pengen merubah masa depan yang lebih cerah, kamu harus yakin, aku pasti bisa, aku pasti sukses, aku pasti mampu, gitu. Dan bisa membanggakan orang tua pastinya. Betul. Nah, tapi kalau kita nggak sepatu jalan, alah kayak apa sih kuliah? Jangan seperti itu, kita harus yakin. Kuliah di FBS Jos, keren sekali. Saya contohnya berhasil. Keren. Aduh ya Allah, Masya Allah. Kali ini narasumber kita sangatlah luar biasa. 19 tahun angkatan pertama bisa seperti ini. Oke nih, sudah ya. Jangan ragu-ragu lagi untuk memilih program yang ada di Universitas Wijaya Putra, khususnya di Sastra Inggris. Mau jadi apapun bisa ketika kita bisa belajar bahasa Inggris. Oke, thank you Mama Sia for today. Thank you for having us in here. Sangat menginspirasi sekali. Ketika kita harus bersama anak-anak, kita harus seperti ini. Ketika kita tidak bisa, kita harus mencoba dan kita harus membuktikan we can do it. Yes. Pikiran-pikiran negatif itu harus kita hilangkan. Hush, sana. Hush. Oke, thank you. Don't forget for this video, like, comment, and share, and yang terutama nih subscribe our YouTube channel FBS Wijaya Putra. See you on our next video. Bye bye.